Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama kita malam hari ini, sebelum kita memulai dan masuk di dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan, kita mau satukan hati kita untuk kita datang di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Engkau Allah kami yang setia, yang selalu menjaga dan memelihara hidup kami dengan sempurna. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini, karena kami kembali dapat mendengarkan suara-Mu melalui setiap pemberitaan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Kami bawa hati kami Tuhan, dan kami persembahkan di hadapan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku.
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di malam hari ini kita berjumpa kembali di dalam ibadah pendalaman Alkitab. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan, pertolongan, perlindungan Tuhan yang boleh kami rasakan sampai pada saat ini. Saat ini Tuhan, kami membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu, kebenaran-Mu yang menuntun setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan di malam hari ini, saya berikan judul, Tidak Diragukan, yang saya ambil di dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai dengan yang keenam. Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali memiliki satu pilihan. Di dalam kehidupan kita, pasti kita memiliki suatu brand atau merek di dalam seperti sepatu mungkin, seperti tas mungkin, ataupun baju, ataupun elektronik yang kita anggap dia adalah brand yang tidak diragukan lagi kualitasnya. Karena sudah kita pakai, sudah kita gunakan, sudah sekian tahun kita pakai dan belum rusak, dan kita kemudian berpikir bahwa itu adalah brand yang tidak diragukan lagi kualitasnya, sehingga kita akan menggunakan brand itu terus di dalam kehidupan kita karena sudah teruji bahwa tidak diragukan lagi kualitasnya. Nah, Bapak Ibu, di dalam Amsal 3 ayat 5 sampai dengan 6 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Nah, Bapak Ibu, apa itu percaya kepada Tuhan? Percaya kepada Tuhan itu adalah menaruh kepercayaan dengan yakin, dengan segala cara, dengan semuanya yang menggunakan hati, yang adalah pusat kehidupan. Di dalam hati ada perasaan, kehendak, dan pikiran. Jadi percaya sepenuhnya dengan segala cara, dengan yang ada pada kita. Dan mempercayai Tuhan membutuhkan komitmen yang sepenuh hati, bukan setengah-setengah, tetapi sepenuh hati. Bukan hanya satu aspek di dalam kehidupan kita, tetapi seluruh aspek hidup di dalam kehidupan kita. Seperti Abraham yang rela meninggalkan segalanya, dia mau mengikuti apa perkataan Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi bukan hanya sekedar ucapan mulut kita percaya kepada Tuhan, tetapi juga dilakukan dengan kehidupan kita, dengan tindakan di dalam kehidupan kita. Dan apa tanda kita percaya kepada Tuhan di dalam Amsal 3 ayat 5 sampai 6? Yang pertama adalah tidak bersandar kepada pengertian sendiri. Kita di dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita memiliki pikiran dan pasti kita juga memiliki pandangan di dalam kehidupan kita. Tapi di ayat ini kita diingatkan bahwa jangan bersandar kepada pengertian sendiri. Tidak mengandalkan pengertian kita, pemahaman kita. Karena pengetahuan kita, pemahaman diri kita sendiri ini sudah dipengaruhi oleh dosa dan niatnya adalah sebenarnya untuk kejahatan atau niat jahat. Jadi ketika kita mengandalkan diri kita sendiri, peluangnya besar untuk kita melakukan kesalahan. Tetapi kita boleh diingatkan kembali oleh firman Tuhan di malam hari ini untuk tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri jika kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, yang sering mempengaruhi kehidupan kita adalah pandangan atau pendapat orang lain.
Orang lain seringkali memberikan kita pendapat untuk kita boleh memilih suatu hal di dalam kehidupan kita. Dan juga yang mempengaruhi hidup kita adalah pandangan atau pendapat diri sendiri. Kita merasa bahwa kita bisa untuk memutuskan sesuatu tanpa campur tangan Tuhan. Kita berpikir bahwa kita sudah pintar, kita sudah pandai, kita sudah memiliki pengalaman yang banyak untuk kita boleh memutuskan sesuatu. Tapi di malam hari ini kita diingatkan kalau kita menyebut diri kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak mengandalkan pengertian kita sendiri, pemahaman kita sendiri, tetapi kita mengandalkan pemahamannya Tuhan, perkataannya Tuhan di dalam firman Tuhan. Dan yang kedua, kita percaya kepada Tuhan, tandanya adalah akui Tuhan dalam segala lakumu, dalam segala laku kita. Dan akui Tuhan itu adalah mencari bimbingan dan hikmat Tuhan dalam semua keputusan dan tindakan. Tadi kita tidak boleh mengandalkan pengertian kita sendiri, dan selanjutnya dikatakan bahwa kita harus mencari bimbingan Tuhan. Kita adalah orang yang penuh dengan kelemahan, manusia yang penuh dengan kelemahan yang telah dipengaruhi oleh dosa, sehingga kita di dalam kehidupan kita harus mencari bimbingan Tuhan, hikmat Tuhan di dalam kehidupan kita untuk memutuskan semua keputusan dan tindakan di dalam kehidupan kita. Kita tahu benar bahwa firman Tuhan adalah penuntun di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak ada firman Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita akan tersesat di dalam jalan kehidupan kita. Bukan hanya di dalam ibadah gereja saja kita melibatkan Tuhan, tetapi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus melibatkan Tuhan, mencari bimbingan terus kepada Tuhan. Karena kita sadar bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Kita membutuhkan kekuatan, bimbingan, hikmat daripada Tuhan untuk kita boleh menjalani hidup ini sehingga kita tidak salah jalan. Dan janji Tuhan bagi orang yang percaya dengan segenap hati adalah Tuhan akan meluruskan jalanmu. Dan jalan di sini bukan jalan yang lurus di sini bukan berarti jalan yang mudah, jalan yang benar-benar lurus, tidak ada hambatan, tetapi jalan yang selaras dengan kehendak dan tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan meluruskan jalanmu. Bukan berarti jalannya rata, jalannya tidak berbatu dalam kehidupan kita, mulus-mulus saja. Tetapi meskipun kita menghadapi jalan yang mungkin tidak rata, jalan yang bergelombang atau jalan yang rusak sekalipun, tetapi Tuhan ada bersama-sama dengan kita, menyertai kehidupan kita. Dan yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, apakah kita masih ragu dengan Tuhan yang kita percayai itu? Padahal seharusnya kita tidak boleh ragu lagi kepada Tuhan. Karena gelar-gelar Tuhan banyak sekali. Dia adalah anak Allah, dia gembala yang baik, dia juru selamat, dia anak domba Allah, dia raja di atas segala raja. Kemudian atribut Allah adalah dia tidak berubah, dia kekal, dia maha hadir, dia maha tahu, dia maha kuasa, dan masih banyak lagi. Apakah kita masih mau ragu dengan keberadaan Tuhan? Masih meragukan Tuhan untuk membimbing kehidupan kita, masih ragu dengan Tuhan untuk menuntun jalan kehidupan kita. Di malam hari ini, kita boleh diingatkan kembali bahwa kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dengan segenap hati kita, dengan apa yang ada pada kita, kita percaya kepada Tuhan dengan seluruh kehidupan kita. Dan jangan pakai pengetahuan kita untuk memutuskan sesuatu. Karena kalau kita memakai pengetahuan kita, pasti kita akan salah jalan. Dan kita harus melibatkan Tuhan dalam keputusan sehari-hari. Kita jangan sombong kepada Tuhan. Karena apa yang kita punya saat ini, kalau kita sudah sejauh ini, Tuhan menolong kita. Itu semua kekuatan daripada Tuhan. Itu semua anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan ada janji bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, yaitu ada
penyertaan Tuhan di dalam setiap musim kehidupan kita, di dalam setiap jalan kehidupan kita. Tuhan berjanji untuk selalu menyertai kita, bersama-sama dengan kita. Mungkin Tuhan belum memberikan jawaban dalam setiap doa-doa kita, mungkin doa-doa kita belum terkabul, tapi kita percaya bahwa di dalam setiap kehidupan kita, Tuhan merasakan, Tuhan hadir, Tuhan melihat setiap kehidupan kita. Amin. Kiranya Roh Kudus menuntun seluruh kehidupan kita untuk boleh melakukan setiap kebenaran firman Tuhan, untuk boleh tetap terus percaya kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih di malam hari ini kami boleh diingatkan kembali ya Tuhan, untuk kami boleh tetap terus percaya kepada Tuhan, percaya totalitas kepada Tuhan. Seluruh kehidupan kami mempercayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kiranya kami boleh tetap terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kami, berharap kepada Tuhan di dalam kehidupan kami, dan kami akan melihat janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kami, dan kiranya Tuhan boleh tetap terus menyertai kehidupan kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, biarlah kami jemaat GPP Sawahan boleh tetap terus menjadi berkat dimanapun kami berada, biarlah Roh Kudus tetap terus menuntun kehidupan kami, memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.